Masih bersama Passing One Two bersama saya Dono Hernandez dan saya Kang Arfan. Ya, Kang Arfan, kita harus menatap laga esok melawan Chelsea cukup Iya. optimis. Sangat optimis. Ya, karena memang Chelsea musim ini benar-benar layak dibully timnya Todd Boehly. Iya. Karena Kang Arfan, laga besok adalah laga pertemuan yang ke sekian. Iya. Namun dalam head to head di EPL Kang Arfan, Arsenal unggul 4 kali kemenangan. Jangan Chelsea hanya 1 kali kemenangan, yang dimana Arsenal mencetak 9 gol dan juga Chelsea hanya 3 gol. Nah, Kang Arfan, melawan Chelsea besok adalah sangat misterius mengenai Mikel Arteta ini. Seperti apa akan dia menerapkan taktik? Apakah dia merubah line up-nya atau merubah game plan-nya atau merubah set play-nya atau bagaimana? Permainan pertandingan besok lawan Chelsea itu pertandingan mempertahankan peringkat 2 Mas Dono. Sebenarnya Bukan rank 1 lagi Kang Arfan. Iya, sudah jangan dibahas Mas Dono. Itu tidak baik itu. Yang juara City tinggal nunggu City bisa treble atau tidak gitu aja. Oh iya. Keadaan Chelsea bagaimanapun adalah imbas dari perang Ukraina dan Rusia Mas Dono. Kita harus bersyukur dan patut bersyukur dan musibah bagi para fans Chelsea gitu loh. Ya, fans yang non Chelsea mungkin menganggap itu harus mensyukuri imbas dari perang Rusia Ukraina. Tanpa perang Rusia Ukraina Chelsea nggak akan sebabuk ini gitu. Seperti itu Mas Dono. Kita tahu pemilik sebelumnya si Abramovich itu orang Rusia toh? Orang Rusia orang dan dari Putin oleh negara Inggris untuk melepas sahamnya di Chelsea gitu kan. Benar. Infonya seperti itu teman, faktanya kan kita tidak tahu juga. Iya. Yang jelas secara taktikal besok is nothing personal kalau leg pertama kan gitu toh katanya. Katanya si siapa? Ambu Menyan. Iya. Jarane pindah Basudara kan Amayang ya. Amayang ya. Gimana Ambu Menyan gitu. Jadi aduh saya juga bingung melihat Chelsea mau diapakan gitu loh. Ya semoga ini jadi rekor baru Lampard gitu loh. Oh iya. Gitu. Kalau bisa ya 10 berturut-turut nggak pernah menang gitu aja loh Mas Dono gitu ya. Jadi kalau Arsenal berhasil menang, Arsenal menambah panjang rekor tidak bisa menangnya Lampard di Chelsea menjadi 6. Nah iya. Kalau sampai akhir musim nggak bisa menang Chelsea, saya rasa the end of karirnya Lampard itu Mas Dono gitu. Atau besok itu karena memang Arsenal sudah tidak lagi, meskipun kalah sampai akhir musim tetap berada di UCL gitu Mas Dono. Iya, sepakat benar. Atau mungkin dalam artian ya si Arteta akan mengasihani Lampard gitu, akan diberi kemenangan atau dikasih seri gitu loh Mas Dono. Sus nggak usah serius melawan Chelsea itu wes gak. Iya benar Mas Dono, monggo. Iya benar Kang Arfan, memang ada benar juga Kang Arfan mengenai Lampard. Memang di 5 laga pertamanya lawan Chelsea Kang Arfan, dia nggak pernah menang, 5 kalah. Iya. Sedangkan Mikel Arteta juga sama dengan Arsenal dengan Lampard, yang dimana di 5 laga terakhirnya di EPL Mikel cukup unik. Timnya berhasil cetak gol 12 dan juga kebobolan 12 gol. Nah, laga besok Kang Arfan, saya rasa emang cukup sangat jomplang ya. Mohon maaf ya, jomplang karena dalam artian Chelsea di 5 laga terakhir seharusnya dia dapat mencetak 5 gol dalam angka XG 5,5, namun dia hanya 1 gol. Sedangkan Arsenal di XG-nya 5 laga terakhir di EPL 11 gol namun berhasil 12 gol. Jadi ini timnya sangat bertolak belakang karena Arsenal sedang bagus-bagusnya di lini depan, meskipun di City dia di sisi lini belakang kita buruk gitu aja Mas Dono. Iya benar, sepakat dengan Arfan. Emang di lawan City kemarin kita emang lagi apes dan kita harus sadar move on agar Mikel mampu merubah 11 pemain utama. Kalau bisa Kang Arfan, Kiwior main. Iya. Ya memang bagi saya karena ini sampai akhir musim kalah terus pun enggak bakal terlempar dari UCL gitu loh Mas Dono. Iya. Ya
Si Arteta harus berpikir ulang untuk bagaimana meracik timnya kembali gitu. Iya, sepakat. Memberi opsi-opsi yang lain. Iya. Kecuali mungkin dari kita kalau mindsetnya Arteta dan skuad kepelatihan masih berpikir untuk menjaga asa kemenangan. Iya, raih trofi mungkin. Nah, untungnya kita kan besok City main lebih dulu. Iya, lawan Fulham. Nah, iya. Kalau City kalah, saya rasa memang kalau City kalah tapi kan nggak mungkin. Masih kalau ya. Iya. Kalau City kalah gitu. Iya. Kalau City kalah lagi-lagi, ya faktanya kan memang City musim ini 4 kali kalah, 4 kali seri gitu ya. 4 kali kalah iya. Kalau nggak salah gitu ya. Iya, iya. Nah, itu kan sebuah keuntungan bahwa City memang sebenarnya masih bisa dikalahkan. Masih bisa dikalahkan. Cuman caranya ngalahkan itu loh yang aneh-aneh gitu kan masih gitu Mas Dono. Iya. Arsenal yang sudah sebaik ini aja tidak bisa mengalahkan gitu. Iya. Ya saya rasa mungkin Fulham bisa mengalahkan gitu kalau harapannya teman-teman kan, Arsenal ada. gitu. Iya, ada. Kalau memang si City bisa kalah besok gitu. Dalam artian besok lawan apa? Fulham. Lawan Fulham besok bisa kalah. Ya jadi harapan tersendiri bahwa Arteta memang harus serius untuk serius, melawan Chelsea gitu. Iya. Nah, ya kalau saya pikir cukup menang saja, enggak usah aneh-aneh gitu. Iya. Enggak ada salahnya mencoba pemain-pemain muda yang lain gitu. Ada Smith Rowe, Nelson, Leandro Trossard suruh main aja, suruh istirahat yang lainnya gitu. Rotasi itu kan juga penting gitu saya rasa Mas Dono seperti itu. Iya Arfan. Memang diharapkan untuk Mikel mampu merubah set play dan juga merefresh karena 4 laga terakhir sebuah tamparan keras bahwasanya tim ini benar-benar dalam fase-fase buruk. Udah tahu kan tim ini emang lagi fokus ke trofi IPL untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, namun lagi-lagi Mikel seakan-akan batu banget pelatih ini tidak mau merotasi pemain yang tampil buruk. Saya berharap untuk memainkan Leandro menggantikan Odegaard. Apakah bagaimana Kang Arfan? Berarti terus dikasih di IMF gitu ya. IMF ya dengan Partey dan Saka bermain. Kalau di klub sebelumnya mungkin bisa Mas Dono. Cuman kalau saya pribadi Mas Dono. Iya. Saya pribadi berkali-kali melihat Arsenal ketika tanpa Odegaard itu tanpa seperti sistem penyerangan kita gak jelas. Tanpa 2 orang di tengah itu si Odegaard dan Saka Arsenal itu ya Granit Xhaka itu selalu kebingungan untuk membangun serangan ataupun koordinasi ke belakangnya gitu. Cuman ya sekali lagi si Odegaard kan memang kapten yang masih muda, mentalnya masih belum kuat. Ketika berkali-kali banyak media mengatakan Odegaard selalu hilang, selalu tidak kelihatan ketika mengalami ketika harus melawan tim-tim besar. Iya benar. Nah, dalam artian memang secara mental masih belum bisa memimpin pemuda-pemuda London ini Mas Dono. Seperti itu Mas Dono. Iya benar Kang Arfan. Emang enggak ada salahnya Mikel untuk mencoba taktik baru atau mungkin memainkan Kiwior dengan Gabriel atau mengembalikan Ben White ke back tengah. Back kanan diisi oleh Thomas Partey dengan Jorginho bermain menggantikan Partey karena kita harus bicara secara realistis bahwasanya tim ini harus enggak usah berfokus ke juara namun memperbaiki tim, mentalitas dan juga meraih kemenangan lagi pasca 4 laga yang sangat-sangat buruk sekali Kang Arfan. Hasil minim lah Mas Dono bisa kita katakan seperti itu bahwa laga-laga sebelum City dan lawan City itu benar-benar menghancurkan mental permainan Arsenal gitu Mas Dono. Permainan Arsenal asalnya Arteta gitu. Ya memang dengan ibaratnya sangat disayangkan gitu kita yang sudah memimpin hampir 70% lebih lah kita memimpin klasmen itu ya sangat disayangkan loh. Tinggal dikit aja kenapa kok bisa lewat gitu loh kan ya sangat enggak bisa berkata-kata lagi saya Mas Dono. Ya yang saya sayangkan ya cuma lawan West Ham sama Southampton dan Liverpool kemarin gitu loh kok kakunya minta ampun dan skuadnya iya aku ya terlepas apapun kita yang dari luar kan belum tentu bisa memberi masukan apapun dulu ke dalam cuman harus disadari bahwa kekalahan
gagalnya Arsenal musim ini untuk juara sebenarnya bukan pada kekalahan kemarin lawan City. Iya, karena dari awal kita sudah ngomong bahwa pertemuan lawan City itu pasti kalah kita. Pasti kalah. Iya. Karena kita ndak akan seoptimis itu untuk melawan City dan menang gitu loh. Lebih pemain, lebih fans Arsenal lebih tahu diri gitu loh. Timnya seperti apa sekarang gitu loh. Cuman ya Southampton, West Ham sama Liverpool itu kan ya harusnya menang gitu loh kan Mas Dono. Itu 6 poin yang terbuang sia-sia gitu loh ya Mas Dono. Seperti itu. Kembali ke lawan Chelsea Mas Dono. Chelsea-nya Lampard ini kan Chelsea yang penuh dengan ketidakjelasan gitu loh. Mau main seperti apapun saya bingung. Kemarin Kante jadi striker. Terus siapa lagi nanti? Gallagher. Iya. Terus itu niatnya gimana gitu loh. Ini padahal skuad bertampur bintang gitu loh. Iya, kalau pengen main tanpa striker ya mbok Yao yang serius dikit gitu loh. Iya benar. Karena emang Chelsea di musim ini Kang Arfan memiliki total 9 penyerang. Joao Felix, Nona Madueke, Raheem Sterling, Armando Broja, Kai Havertz, Pulisic, Ziyech dan Amayang tadi Kang Arfan. Namun sejauh ini Chelsea hanya mencetak 30 gol di Liga Kang Arfan. Nah kan itu aneh sekali. Di mana di XG-nya Chelsea musim ini seharusnya dia mampu seenggaknya cetak total gol 41. Namun dia hanya 30 gol. Nah, ini adalah PR besar dari Lampard yang dimana tim ini tidak memiliki striker klinis berbahaya di Chelsea. Sedangkan Arsenal cukup oke Kang Arfan. Sebenarnya kalau saya pribadi dari awal tahun ada keanehan ketika mereka memberi Sterling itu sudah aneh. Memberi Sterling awal musim dan memberi Sterling dan membeli Aubameyang itu sebuah keanehan menurut saya dan membuang Timo Werner gitu loh. Nah, itu sebuah keanehan gitu. Jelas-jelas mereka tidak punya striker murni dalam tanda kutip ya. Iya. Dari number 9. The real number 9 cuman bener-bener aneh banget gitu loh. Mau apa gitu. Ya kalau memang niatnya Todd Boehly kan mau merubah mindset fansnya mereka bahwa Todd Boehly lebih baik daripada Abramovich gitu kan ya. Yang diinginkan Todd Boehly kan seperti itu. Ya. Tapi ya juga ndak serta merta ngawur itu gitu loh. Iya benar. Saya yakin kalau Potter masih sampai akhir musim sekarang sampai akhir musim Chelsea nggak seaneh ini gitu loh. Lampard jelas-jelas di Everton aja gagal dia. Oh iya benar. Di Everton gagal. Ini ibarat pacaran si Lampard sama Chelsea kan CLBK. Iya CLBK. Cinta lama belum kelar gitu kan. Ngelatih yang season pertama juga hancur gitu kan. Iya benar. Abramovich. Lah ini kan sudah 5 kali kalah. Iya. Ditambahkan aja sekalian gitu loh sampai akhir musim. Kalau bisa status caretakernya tetap lah gitu ya. Biar hancur sekalian itu karirnya Lampard. Iya. Saya rasa kalau sampai akhir musim kalah terus gitu. Iya. Klub mana sih yang berpikir merekrut Lampard gitu loh. Gitu loh Mas Dono. Kan sesederhana itu gitu loh. Jika saja diberi pemain yang kelas seperti itu ya. Iya. Siapa yang enggak kenal pemain-pemain Chelsea yang sekarang ada di benchnya Chelsea gitu loh Mas Dono. Ada yang juara dunia, ada yang ya mantan juara Champions League gitu. Iya ada. Nah, cuman ya klub-klub pasti akan berpikir ulang gitu loh untuk merekrut Lampard gitu loh. Kita roasting Lampard aja Mas Dono ini. Karena terlepas dia sebagai pemain sangat keren gitu. Iya, sepakat kan. Bagaimanapun kalau untuk menjadi pelatih saya rasa Lampard masih harus jadi asisten pelatihnya siapa dulu gitulah. Tidak serta-merta langsung jadi pelatih gitu. Iya. Kita tahu si John Terry kan juga jadi asistennya siapa sih di Aston Villa itu? Dan Smith. Ya, Aston Villa kan? Dulu. Nah, seperti itu, ndak bisa serta-merta langsung pelatih. Ya, mungkin karena dia keponakan Harry Redknapp gitu kan ya. Benar Lampard. Siapa jenenge si Lampardnya. Tapi ndak juga gitu ya. Iya. Ya moga-moga sampai akhir musim kalah itu Mas Dono si Lampard gitu dan banyak klub yang akan
tidak mau untuk merekrut Lampard, mungkin main di Liga 1 mungkin bisa. Oh ya, dengan ya, tapi jangan terus-teruskan, itu bahaya Mas. Yang Ngarvan emang cukup aneh Lampard Ngarvan. Seperti Anda bilang tadi, bahwasanya dia kan memiliki banyak stok pemain depan yang oke. Namun dia memasang Kante dan juga Gallagher di lini serang, menemani Sterling yang bukan nomor 9 asli. Dia adalah winger, namun mengapa lagi-lagi Lampard malah memainkan itu? Bahkan di 5 laga pertamanya Lampard ini Kang Arfan, dia hanya mencetak 1 gol dari Gallagher ketika lawan Brighton. Itu pun deflection oleh back Brighton, yang dimana memang Chelsea emang musim ini sangat-sangat buruk dalam hal finishing untuk nyetak gol. Dalam hal kreasi peluang oke lah Kang Arfan, ada Enzo Fernandez, Kovacic dan juga Mudryk mungkin, namun lagi-lagi dalam hal finishing ini yang harusnya menjadi PD untuk Arsenal untuk meredam Chelsea dari serangan Arsenal. Chelsea Kang Arfan. Ya, kita berharap saja Mas Dono kalau si siapa jenenge Chelsea nggak tiba-tiba jadi enak lagi gitu kan. Iya. Kalau kita kemarin kan juga pas lawan Liverpool, optimisme kita kan keren karena kita tahu Liverpool 2 pertandingan sebelumnya mainnya nggak karu-karuan gitu. Lah kok masuk Arsenal enak lagi gitu kan, kurang ajar itu. Ya moga-moga besok si Chelsea tetap seperti yang Chelsea yang dipegang 5 pertandingan awalnya Lampard ini gitu. Iya, benar. Ya benar. Nah, ini lagi-lagi Arsenal Arteta ya. Diharapkan tidak serta-merta untuk salah passing di lini sendiri. Lalu kemudian karena Arsenal cukup blunder banyak ketika Odegaard salah passing, lalu kemudian ada peluang dari KDB dan juga Haaland, akhirnya gol ketika untuk City. Kemudian lawan Southampton, Ramsdale salah passing sehingga akhirnya di menit ke-30 Southampton mampu cetak 1 gol. Dan lagi-lagi Arsenal perlu adanya perubahan formasi. Kalau bisa bermain 3 back, 4 back 3 back atau seperti apa untuk penyegaran tim ini, karena sudah selayaknya Leandro mengisi starting line up menggantikan Saka mungkin, dan juga kemudian Jorginho juga layak bermain untuk, tapi di babak kedua sih kalau saya rasa Kang Arfan. Ini kalau lihat kemarin yang Chelsea memang si siapa jenenge Aubameyang, Mudryk, Felix, itu kan masuk di babak kedua Mas Dono. Mungkin itu cita-citanya si Lampard kalau mau memainkan nama-nama yang saya sebutkan tadi untuk dijadikan pemain inti ketika melawan Arsenal gitu loh Mas Dono. Bisa jadi mungkin. Nah, kita nanti lihat pemain-pemain deretan pemain mahal di kubu Chelsea yang tidak bisa bekerja sama gitu aja. Itu jadi semacam the best team atau Los Galacticos era pertamanya Todd Boehly, bukan Los Galacticosnya Real Madrid dulu kan. Awal-awal kan juga diharapkan bermain sangat keren gitu, banyak kan juga secara koordinasi, secara kerjasama juga masih membutuhkan waktu gitu loh Mas Dono. Benar. Nah, emang Kang Arfan cukup susah menjadi Todd Boehly mungkin Kang Arfan, karena dia di musim pertamanya sebagai manajer sebuah klub, dia memiliki 3 pelatih, Tuchel, Potter, juga sekarang Lampard, di mana pemain Chelsea pun juga bingung untuk menerapkan formasi dari tiap pelatih. Dengan Tuchel seperti ini, dengan Potter seperti ini, dengan Lampard nggak jelas. Lampard, memang ada isu memang kenapa Sterling dimainkan dan sebagainya, Gallagher. Wah, si Lampard ini terlalu menganak emaskan pemain-pemain Inggris gitu loh Mas Dono. Terlepas apapun itu kan strategi dari tim masing-masing. Benar. Dan kita tidak bisa menghakimi hal tersebut gitu. Kalau saya jadi orang Indonesia yang jadi pelatih di IPL, ya pemain Indonesia saya mainkan terus gitu. Seperti itu Mas Dono. Benar, terlepas apapun gitu. Nah, di satu sisi dari sisi Arsenal juga masih perlu perbaikan yang banyak Mas Dono. Si Holding dan Gabriel, kita boleh ngomong 4 pertandingan ini gitu, kerjasamanya kurang ciamik gitu. Terbukti kurang ciamik. Jadi harus ada tambahan opsi lain gitu. Coba Jacob Kiwior gitulah, itu dimainkan lagi lah. Kita tinggal menunggu semesta saja ini maunya gimana. Man City yang juara atau Arsenal yang juara gitu aja loh Mas Dono. Emang lagi-lagi lini pertahanan Arsenal cukup buruk, yang dimana 5 laga terakhir dengan kebobolan 12 gol. Saya rasa ini sebuah
warning untuk Arteta bahwasanya tim ini harus merombak semuanya dari sisi bertahan seperti apa menghadapi serangan lawan, kemudian bagaimana dari bawah mampu menggulirkan ke tengah, kemudian dari tengah ke depan untuk menyelesaikannya sebagai gol. Karena di laga terakhir ini Arsenal cukup kewalahan untuk bingung dalam artian dari bawah ke tengah ke depan untuk create gol. Karena Arsenal lagi-lagi harus menunggu waktu-waktu genting untuk mencetak gol seperti dalam lawan Southampton, Ode juga Saka di menit-menit genting yang dimana hal ini lawan Chelsea tidak perlu terjadi. Karena seharusnya dengan Chelsea Arsenal saya harap sih mampu dengan mencetak gol mudah. Iya. Seperti itu Kang Arfa. Pertahanan Chelsea ya saya kira si Silva ya tua lah, sudah cukup tua. Diajak Fofana balapan, pun juga kurang konsisten. iya, diajak balapan sama Saka, Martinelli sudah capek tuh, sudah lewat lah itu masanya mereka. Saya rasa hanya diambil pengalamannya saja itu Mas Dono. Tetaplah bagi saya memang ini 3 poin krusial gitu saya rasa. Kenapa rumus saya Mas Dono? Rumus saya apapun yang terjadi pada City ini harus menang. Iya, lawan Chelsea ini harus menang karena ini mengembalikan mental pasca 4 pertandingan yang buruk dengan hasil negatif gitu loh. Iya. Saya tadi di depan sudah ngomong kalau gagalnya trofi IPL ini karena di 3 pertandingan sebelum City gitu loh, bukan karena lawan City gitu. Ya, kalau lawan City kan ya tadi sudah saya bilang gitu, seperti itu Mas Dono. Iya, Kang Arfan. Menarik dengan tadi yang Anda bilang Kang Arfan, bahwasanya di 3 laga terakhir Arsenal adalah menjadi awal lebih buruk tim kita untuk angkat trofi. Nah, Kang Arfan, saya mungkin bisa refresh kembali ke musim 20-21 yang dimana di round 15 setelah itu Arsenal juga tampil buruk di 5 laga terakhir dengan hanya sekali imbang dengan Southampton dan kemudian di pekan 15 dia melawan Chelsea-nya Lampard dan menang 3-1 dari gol Bukayo Saka dan juga Alex Lacazette. Dan setelah itu Kang Arfan, Arsenal nggak pernah kalah di 8 laga kemudian. Nah saya harap ini sebuah modal PD Arteta untuk dia mampu mengalahkan Chelsea-nya Lampard dengan harapan dengan catatan mengevaluasi lini pertahanan, skill the game juga perlu. Kemudian jangan setelah unggul lalu tetap merendahkan serangan, nggak perlu itu. Ya, nggak perlu. Memang berkali-kali yang patut disayangkan dari Arsenal ya setelah unggul 2-0 langsung leha-leha santai, skema dirubah agak bertahan gitu, aneh. Cuman kan kalau memang niatnya menjaga stamina ya dirotasi dong gitu loh, daripada merubah skema ketika di tengah-tengah pertandingan gitu loh. Dari pemainan menyerang yang full pressing terus bertahan terus kembali menyerang itu juga sangat membingungkan untuk pemain gitu loh Mas Dono. Iya benar. Ya emang lagi-lagi Mikel banyak PR untuk Arsenal dan juga sebenarnya Mikel ini seperti apa sih pingin nego? Apa pingin memang pakemnya bermain terus 4-3-3 terus hingga akhir musim dengan raih angkat trofi, namun itu juga sadar bahwasanya ketika tim bermain dengan plan A nggak ada plan B, maka tim lawan akan mudah menebaknya sehingga seperti City kemarin tim di Pep sangat-sangat cerdas sekali mampu memainkan plan A, plan B dan plan C, namun lagi-lagi Mikel masih kepala batu tidak mau memainkan plan B, plan C dan situlah. Pelatih-pelatih lain ya kita boleh ngomong Erik ten Hag, terus Klopp, terus si Pep sendiri gitu. Ketika babak pertama mengalami kebuntuan, benar. Awal babak kedua itu langsung melakukan perubahan Mas Dono. Nah, ini kepala batunya Arteta di situ Mas Dono gitu loh. Saya kadang-kadang kok gini ya. Biasanya kan saya menandai sejak era Wenger, Arsenal itu selalu pada menit ke-70 baru melakukan pergantian pemain. Itu pun di era Wenger itu karena keterbatasan pemain pengganti itu yang maksimal kan 3. Nah, sekarang ini kan maksimal 5 Mas Dono. Terlepas squad Arsenal yang di bench pemain cadangan yang keadaannya nggak sebaik Man City maupun Liverpool maupun Chelsea gitu loh. Kita boleh ngomong Chelsea lebih baik lah secara bench pemain nggak bawah. Ya, cuman kan ya ada banyak pemain-pemain yang di bangku cadangan itu yang bagus gitu loh.
ada Jorginho, ada Smith Rowe, ada Trossard, ada Reiss Nelson gitu kan. Ada Jacob Kiwior gitu loh. Kalau memang mau terus Tierney juga gitu kan. Bener. Itu sudahlah, kita memang ini hanya mempertahankan peringkat kedua. Iya. Sekali lagi kita garis bawahi ini hanya mempertahankan peringkat kedua. Iya. Meskipun faktanya di tabel saat ini kita rank 1 gitu loh. Ya kalau si Fulham bisa seperti terang tadi sama no? Kalau Fulham besok kalah, besok bisa menang lawan City, ya sudah main serius gitu loh. Kalau City masih bisa menang terus, ngapain gitu loh, ngapain serius-serius? Cukup memainkan permainan yang secukupnya untuk skuad Arsenal gitu Mas. Emang mungkin Arvan, kalau mungkin bisa disederhanakan, mungkin kalaupun City di akhir musim tetap juara, Arsenal kita sebagai fan Arsenal berharap untuk Mikel memainkan permainan yang sangat indah dengan minimal menang terus untuk mengobati luka yang diderita ketika 4 laga tanpa pernah menang itu Bang Arfan. Itu saya rasa memang secara mental Mas Dono. Secara mental harus segera diperbaiki gitu. Sepakat Bang Arfan. Salah satunya adalah dengan cara kemenangan, jalur kemenangan gitu, melawan Chelsea gitu. Sampai akhir musim harus menang terus gitu, harus menang terus. Ini jalur kemenangan itu harus dimulai gitu loh. Kalau dalam tanda kutip, Chelsea bisa menang lawan Arsenal dan itu saya rasa sangat mustahil. Gitu. Mustahil. Jangan sampai gitu. Sangat Akan menambah panjang penderitaan pemain-pemain muda Arsenal gitu Mas Dono. Benar. Penalti Bukayo Saka lawan West Ham gak gol itu juga secara mental pasti bermasalah Saka. Dari situ sebenarnya kemarin pasca penalti yang gak gol, pertandingan berikutnya harusnya Saka itu enggak usah dimainkan. Kemarin itu bajingan aku yang ada si siapa? Mikel Arteta kok enggak kok si Saka ini jelas secara mental dalam tanda kutip Arsenal belum kuat melawan under pressure yang tinggi Mas Dono. Saya berharap skuad ini akan dipertahankan sampai 3 musim ke depan dan ada satu kesleo dari City bisa mencuri IPL gitu. Seperti itu aja Mas Dono. Ya Kang Arfan, emang lagi-lagi lawan Chelsea emang kita siap membuli timnya Todd Boehly dengan segala keterburukan dari tim Lampard yang dimana tim ini sangat tanda kutip aneh. Jadi saya rasa Arsenal besok menang telak mungkin harus menang untuk Arfan bagaimana? Mental harus menang untuk mengembalikan mental pemain-pemain Arsenal gitu. Masa kalah dari tim yang gak jelas gitu loh kan Mas Dono. Iya. Kita sendiri saya sempat 2 atau 3 kali melihat Chelsea ketika lawan Champions maupun di IPL gitu loh. Masa Arsenal akan kalah dengan tim yang seperti ini, tim yang hanya dalam tanda kutip mengandalkan individu pemain mahal-mahal gitu loh Mas Dono. Iya benar. Ya emang lagi-lagi kalau saya boleh menutup bahwasanya lagi-lagi Arsenal layak menang melawan tim yang ketidakjelasan di Lampardnya ini. Jadi seluruh fan Arsenal tetap optimis bahwasanya tim kita mampu meraih 3 angka melawan Frank Lampard. Ya moga-moga Minggu City kalah gitu ya. Iya benar Arfan. Dan monggo kita tutup saja Mas Kang Arfan, sekian dari saya. Review kita. Iya Kang Arfan, terima kasih. Sekian dari saya Dono. Saya Kang Arfan. Salam VCC.